Swastiastu. Om Awiganam Astu Nama Sidang. Perkenalkan, nama saya Niluh Puturatih Sylvia Dewi. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SD Negeri 4 Kayu Putih, Melaka. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 3 tahun 2025 Program Studi Pendidikan Agama Hindu pada LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sukriwa Denpasar dengan nomor peserta 50197191002 dan NIM 254118160. Pada hari ini saya siap mengikuti uji kinerja di kelas 4 SD Negeri 4 Kayu Putih, Melaka dengan materi Subba Asubha Karma. Om Santi 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 Om. Selamat menyaksikan. Supaya lancar hari ini ya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Bacaan mulai. Om Awiganam Astu Nama Sidang. Om Sidirastu Tatastu Nama Swaha. Ya, terima kasih Revan, silahkan duduk. Ya, anak semua silahkan duduk dulu. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Bagi siswa yang hadir silakan diangkat tangannya. Pertama Chandra, Adirata, Vivi. Ya, berarti semuanya hadir ya. Ibu ucapkan terima kasih pada anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Sekarang kita lanjutkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya? Kalian bisa? Bisa. Ya, nyanyian semangat ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, cari pandu hidupku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, sudah ya. Tadi kalian sudah semangat menyanyikan lagu kebangsaan kita. Kalian sudah menumbuhkan, menanamkan rasa nasionalisme kalian. Sekarang Ibu lanjutkan. Masih ingat nggak kalian yang kesepakatan kelas kita? Masih ingat nggak? Masih. Apa saja itu? Kita harus gimana? Disiplin. Terus selanjutnya breaking dulu ya. Tepuk semangat. Masih ingat nggak kalian tepuk semangat? Masih. Silakan berdiri semuanya. Ibu pandu tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung,
Ibu ada bertanya sedikit ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalian pernah nggak mendengar kata sube asube karma? Pernah nggak dengar di kehidupan sehari-hari? Sube asube karma, pernah? Nah, ya. Terus selanjutnya kalian pernah nggak berbuat baik di kehidupan kalian sehari-hari? Pernah? Pernah? Ya misalkan gimana? Berbuat gimana biasanya? Menolong teman. Terus pertanyaan yang ketiga, pernahkah kalian secara tidak sengaja berbuat tidak baik? Pernah nggak? Nah misalkan di sekolah kalian ngapain? Menyontek, lagi ngomong kasar. Dan selanjutnya dari ketiga pertanyaan tersebut ada yang nggak tahu nggak? Kita belajar apa sekarang? Tentang apa materinya? Ada yang tahu nggak? Tentang apa? Tentang sube asube karma ya. Sebelum lanjut ada beberapa tujuan pembelajarannya. Nah itu. Ada yang mau baca nggak? Siapa mau baca tujuan pembelajarannya? Ya Diana silahkan berdiri. Peserta didik dapat mengetahui pengertian dan contoh sube karma. Ya silakan duduk Diana, kasih tepuk tangan Mbak Diana. Ya yang pertama peserta didik dapat mengetahui pengertian dan contoh dari sube karma. Apa tujuannya? Peserta Didik dapat mengetahui pengertian dan contoh sube karma. ya, sekarang Ibu lanjutkan sebelum ke materi, Ibu sediakan sebuah video terkait materi sube asube karma. Kalian fokus melihat video, catat yang penting. Di video tersebut nanti ada beberapa permasalahan yang akan didiskusikan ya. Silahkan menyaksikan. Rundungan pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bran, tahu gak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan lu? Bran, mobil kulit jeruk ala Toto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Ah, gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murah kayak gini, emang cocok buat kamu kribo. Ais, dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu, sudah nyadain orang seenaknya lagi. Ah, udah biarin aja. Nggak kayak gitu. Seandainya Jono kembali berubah, namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Nah, sudah anak-anak, sudah disimak video tadi? Sudah? Di sana tentang lingkungan di sekolah ya, sama kayak kalian ya videonya. Nah, sekarang kalian silakan ya dengan teman sebangku dulu ya, didiskusikan dulu terkait masalah nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, bisakah kalian menyebutkan perbuatan baik dan tidak baik dalam video tersebut? Dan yang nomor 2, dapatkah kalian menyebutkan tokoh baik dan tidak baik dalam video tersebut? Silakan dulu dirundingkan dulu beberapa menit. Untuk yang nomor 1, siapa yang bisa silakan angkat tangannya? Ya coba ya. Indra dan kawan-kawan membantu Okto melindungi Okto dari sikap bully Jono dan Betty. Ya, beri tepuk tangan nih kalian. Ya, jadi dia membantu Okto ya dari pembulian tersebut. Ya, di cerita tersebut menceritakan tentang teman-teman Okto ya yang tidak terima dia dibully. Kalian di sekolah tidak boleh seperti itu ya. Itu perbuatan membuli itu tidak baik ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Nah, kalian bisa menyebutkan siapa saja tokoh baik dan tidak baik dalam video tersebut. Siapa yang bisa? Ayo angkat tangannya. Siapa yang bisa menyebutkan? Diana mungkin bisa tokoh baik. Tokoh baiknya dulu. Siapa tokoh baiknya? Indra dan kawan-kawan. Siapa saja? Indra Indra dan kawan-kawan. Betul. Ya, kasih tepuk tangan dulu kepada Diana. Nah, sekarang siapa yang menyebutkan tokoh yang tidak baik? Dera, silakan berdiri Dera. Siapa saja? Sulit.
Ya, Jono dan Vicky namanya dia tidak baik. Perbuatannya dia membuli temannya. Ya, kasih jempol dulu si Gera. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Nah, selanjutnya baru sampai di sana paham kalian tentang video tersebut? Ya, di sana sudah kelihatan mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk ya. Lanjut. Sekarang kita ke materi sedikit ya tentang subel asubel karma. Yang pertama tentang subel karma. Nah, pengertian subel karma. Sekarang kalian lihat contohnya. Orang ngapain itu yang pertama? Teman. Yang kedua? Saudara. Yang ketiga? Ya, memberikan bantuan ya kepada orang banjir. Nah, berdasarkan contoh tersebut, membantu teman jatuh, donor darah, lagi apa? Membantu orang kena musibah banjir. Nah, dari contoh itu, jadi subel karma itu apa? Jadi subel karma itu apa? Siapa mau jawab? Ayo, siapa mau jawab? Lepa apa subel karma itu? Segala macam perbuatan yang baik. Segala macam perbuatan yang baik. Segala macam perbuatan baik itu disebut subel karma. Nah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok secara disiplin. Kelompok sesuai pada kelompok ini. Silahkan dibentuk kelompok. Ya, di sini bawah boleh. Silahkan dibentuk dulu kelompoknya di bawah buku warna tulisnya di bawah. Sekarang anak-anak ibu dulu berdiskusi dengan kelompok. Nah, sekarang berdasarkan contoh tadi, ibu akan memberikan kalian permasalahan untuk kalian diskusikannya. Nah, ini dia permasalahannya kelompok 1. Silakan dibaca dulu itu baik-baik, didiskusikan. Nah, kalian mengerjakan dengan waktu 5 menit. Ya, itu petunjuknya. Waktunya 5 menit. Silakan ditulis di bawahnya. Ada 1 pertanyaan. Ya, nanti jawabannya silakan tulis di bawahnya. Nanti perwakilan kelompok silakan membacakan hasil karyanya. Ya. Nah, silakan bekerja, silakan ditulis ini soalnya langsung jawab aja di bawahnya boleh. Ayo, langsung tulis jawabannya di bawahnya. Boleh. Jawabannya Pak Anan nulis. Ya, tulis jawabannya. Ini jawaban. Ini pertanyaan. Siap perwakilan kelompok ke depan ya. Dan anak-anak, udah waktunya udah habis, sudah 5 menit, sudah selesai semua menjawab? Sudah. Sekarang kalian mempresentasikan hasil karya kalian ke depan ya. Kan sudah sempat latihan, silakan dipresentasikan ke depan hasil karyanya. Perwakilan kelompok 1 orang ya. Silakan kelompok mana yang mau maju? Terlebih dahulu silakan. Kelompok 1, 2 atau 3? Ayo kelompok 1 sudah siap? Sudah? Ayo silakan maju, April. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil dari diskusi saya. Mengapa kita harus berbuat baik dan berikan contohnya? Karena itu menurut sosial kita harus berbuat baik kepada semua orang. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1 perwakilan. Untuk kelompok 2, kelompok 3, siapa yang mau maju? Silakan. Siapa yang sudah siap? Silakan. Ayo. Anggita, silakan maju. Om Swastiastu. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Mengapa kita harus berbuat baik dan memberikan contohnya? Karena kita ingin membantu sesama agar hidup menjadi bahagia dengan berbuat baik. Kita bisa hanya mempunyai teman dan akan disayang semua orang. Contohnya misalkan memberi sedekah, membantu teman yang terjatuh, tidak berbicara kasar dengan teman. Sekian dari saya tutup dengan Parang Santi. Santi. Ya, kasih tepuk tangan buat Anggita dulu. Lagi 1, kelompok 3, silakan dibacakan hasil karya diskusinya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi saya. Mengapa kita harus berbuat baik dan
Waktunya kurang lebih 5 menit. Silakan kalian diskusikan terkait materi Asube Karma. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Sudah selesai membuatnya? Sudah. Ya, sekarang kita perwakilan kelompok 1, 2, 3 materi Asube Karma. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi saya. Coba jelaskan kenapa manusia terlahir cacat? Karena manusia tersebut sering berbuat jahat seperti membuli, mencuri, mencaci sehingga terlahir menjadi orang cacat. Mendapatkan karma sesuai perbuatannya, maka dari itu kita hindari berbuat asube karma karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Ya, kasih tepuk tangan buat prestasi. Ya, selanjutnya kelompok 2 yang mau maju silakan. Perwakilan kelompok 2, Diana silakan maju. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Pagi ini saya akan menjelaskan hasil diskusi saya. Coba jelaskan mengapa manusia terlahir cacat. Manusia bisa terlahir cacat karena sempat berbuat tidak baik atau asube karma sehingga mendapat hasil perbuatan yang tidak baik. Misalkan terlahir menjadi manusia cacat. Sebaiknya kita sebagai siswa menghindari perbuatan asube karma. Sekian dari saya. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Santi. Silakan duduk Diana, kasih tepuk tangan. Dari kelompok 1 silakan siapa yang mewakili maju ke depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Coba jelaskan kenapa manusia terlahir cacat. Karena dipengaruhi oleh sikap buruk kita atau asube karma. Sikap buruk bisa mempengaruhi hidup kita menjadi buruk. Contohnya terlahir cacat. Maka dari itu kita harus menghindari perbuatan asube karma tersebut karena merugikan diri kita dan orang lain, orang di sekitar kita. Sekian dari saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Ya, kasih tepuk tangan buat dia. Nah, itu 3 permasalahan yang sudah kalian diskusikan ke kelompok ya, tentang mengapa manusia bisa lahir cacat. Ya, tentu saja manusia tersebut bisa lahir cacat karena dipengaruhi oleh karma kita. Kita lebih banyak berbuat tidak baik, makanya lahirnya bisa terlahir cacat. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita sudah melakukan sube karma, perbuatan baik, maka kita bisa merubah kelahiran kita. Misalkan bisa diminimalisir perbuatan jahat kita, bisa kita lahir jadi manusia yang lebih baik. Sudah mengerti sejauh itu? Sudah? Nah, sekarang ini dulu yuk. Ice breaking dulu lewat quiz sesuai dengan materi kita. Sudah siap? Sudah. Start. Pertama, soal pertama silakan dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Vera, sumber memulai pelajaran dengan doa. Benar?
sudah paham kan? Sudah mengerti? Nah, sekarang Ibu lanjut memberikan LKPD individu, tugas individu. Silakan anak-anak, LKPD sudah Ibu bagikan. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya sekarang. Isi nama ya. Waktunya 5 menit. Silakan kalian bekerja mulai sekarang. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah selesai menjawab? Sudah bisa menjawab ya? Sudah selesai. Sekarang Ibu ambil LKPD-nya ya, dikumpulkan. Nanti kita bahas bersama-sama. Sekarang kita bahas ya satu persatu ya. Dari nomor 1, bagian B dan bagian C. Ya, yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Yang pertama, subkarma adalah A. Perbuatan baik, B. Perbuatan buruk, C. Bermain saja. Diana, apa subkarma? Ya, perbuatan ya baik. Ya, terima kasih Diana. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas semua tentang LKPD ya. Dari jawaban kalian, saya rasa, Ibu rasa jawabannya sudah bagus-bagus dan hasilnya pasti memuaskan. Kita lanjut ya sekarang ya. Kita lanjut di kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi kesimpulan subkarma itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta dari 2 kata yaitu subha dan karma. Subha artinya baik, karma arti perbuatan. Jadi subkarma segala perbuatan yang baik. Contohnya ada hormat kepada guru, membantu orang tua ya. Ya, sudah mengerti kalian? Untuk subkarma kesimpulannya bagaimana? Berasal dari bahasa dari kata apa? Dari 3 yang pertama A artinya subha karma. Jadi subkarma apa? Ya, perbuatan yang tidak baik. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Bagaimana perasaannya? Senang nggak? Marah nggak? Sedih nggak? Senang. Kalau sudah paham, mungkin untuk pendalaman materi, Ibu kasih tugas di rumah ya. Halaman 70 di buku paketnya. Silakan dikerjakan di rumah. Sekarang Ibu umumkan ya beberapa menurut Ibu kelompok yang terbaik dari awal pembelajaran sampai akhir.